Oke, sambil nunggu dari Mas Norman, intinya yang abstrak yang kedua ini, set yang kedua tentang abstraknya. Yang pertama adalah mengusulkan teori kepribadian baru yang dapat mengarah kepada deskripsi holistik tentang mekanisme berpikir dan pengambilan keputusan individu. Nah, konsep teori ini tidak menggunakan sifat atau pendekatan perilaku, tetapi menggunakan perspektif dari genetika, ilmu saraf, biopsikologi, dan fungsi dasar teori. Nah, studi terbaru tentang kepribadian masih terfokus pada penentuan sifat dan penerapan peran yang dimainkan oleh masing-masing kepribadian. Sedangkan peran paling penting dari penelitian atau studi jurnal itu adalah harus bisa memberikan teori besarnya. Nah, maka fokus utamanya pada konsep dan mengubah beberapa definisi yang secara langsung dapat menjelaskan fenomena yang sesuai dengan kondisi alami. Itu adalah abstrak dari jurnal yang sudah terbit sebelumnya. Nah, kemudian latar belakang permasalahan. Masalah dasar psikologi kepribadian adalah tentang banyak pertanyaan menarik dalam studi kepribadian terbaru. Tetapi, pada kenyataannya tidak ada peneliti yang mencoba mengembangkan teori besar kepribadian. Teori psikologi kepribadian tidak memiliki kerangka yang diterima secara umum, dan beberapa teori hanya berlaku untuk domain tertentu. Nah, penjelasan dalam memahami manusia dengan pendekatan genetik jauh lebih baik untuk psikologi kepribadian. Dan ini sejalan dengan perkembangan ilmu syaraf dan biopsikologi. Jadi intinya sebenarnya dalam isi jurnal ini adalah kita meninjau kembali teori-teori teori-teori sebelumnya, termasuk yang nanti ada teori besarnya dari Stephen, sekaligus juga kita melihatnya dari perspektif ilmu syaraf dan biopsikologi. Nah, studi ini mempelajari bagaimana otak dan sistem saraf menghasilkan perilaku dan sebaliknya, bagaimana perilaku memodulasi fungsi otak dan tubuh. Itu dari garis besarnya. Nah, kemudian slide yang keempat nih Mas Norman, tentang metode yang kami gunakan untuk jurnal ini atau untuk penelitian ini adalah pendekatan konseptual multidisiplin. Jadi biasanya memang kalau dalam psikologi itu yang ada kualitatif kuantitatif, tapi karena memang kita ini masuknya ke ilmu humaniora, maka yang pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan multidisiplin berdasarkan analisis literatur integratif dari awal dan saat ini yang memang bekerja dalam psikologi kepribadian. Dalam artian di sini memang saya mengatasnamakan sebuah institut karena memang di sini juga kita kan masih tetap mendalami tentang Stephen seperti itu. Nah, ilmu pengetahuan alam modern dapat mengajarkan kita tentang perlunya abstrak teori besar dan berusaha menjadi generalisasi yang valid. Nah, agar teori dapat diterapkan pada semua kasus dan konteks, konsep yang digunakan untuk membangun teori harus diartikulasikan pada tingkat abstraksi yang tinggi. Maksudnya memang harus dikaji lebih dalam lagi seperti itu. Itu untuk yang metodenya. Nah, kemudian next, peran neuroscience biopsikologi dalam studi kepribadian. Sebuah teknologi yang disebut EEG ini yang telah dilakukan sama Dario Nardi, itu dapat menyimpulkan tentang aktivitas regional dalam neokorteks. Nah, itu ada bukunya juga. Kemudian kita dapat menggunakan ilmu syaraf kepribadian untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain untuk menikmati lebih banyak makna dan efisiensi dalam hidup kita. Pengembangan ilmu biopsikologis dinyatakan bahwa untuk memahami bagaimana otak bisa mempengaruhi perilaku perlu untuk memiliki gambaran yang jelas tentang anatomi, termasuk lokasi wilayah, utamanya dan cara terstruktur tubuh saling terhubung. Baik sistem endokrin maupun sistem saraf memberikan cara yang penting untuk komunikasi dalam tubuh. Kedua sistem bekerja menuju fungsi terintegrasi dalam banyak hal jenis perilaku individu. Nah, sistem syaraf menghasilkan perilaku dan sebaliknya. Jadi memang untuk tinjauan dari ilmu ini adalah dari biopsikologi menggabungkan antara neuroscience dan biopsikologi seperti itu. Nah, kita tahu bahwasanya dasar teori Stephen
itu merujuk yang pertama dari konsep fungsi dasar yang digagas oleh Carl Gustav Jung. Nah, dari Carl Gustav Jung memang hanya ada 4 yang menjadi teori dasar beliau, karena memang fungsi dasar beliau mengatakan bahwa hanya ada 4 fungsi dasar ada dalam otak kita, yaitu sensing sebagai fungsi indrawi, kemudian thinking sebagai fungsi logika, intuiting fungsi kreativitas, dan feeling adalah fungsi perasa atau emosi. Nah, kemudian dikompilasikan dengan Ned Herman, beliau adalah seorang neuroscientist, tentang fungsi tipe kecerdasan, membagi 4 belahan otak ABCD atau dikenal dengan otak limbik kiri, neokortek kiri, neokortek kanan, dan limbik kanan. Mungkin ini teman-teman pegiasnya sudah paham ya. BS1 dan BS2 sudah sangat dibahas tentang pembagian otak ini. Kemudian digabungkan lagi dengan teorinya Tiluan Brain dari Paul MacLean. Kebetulan beliau adalah seorang pakar otak juga yang membagi tentang otak berdasarkan strata, otak mamalia, insani, dan otak reptil. Nah, kemudian sama founder kita Pak Farid sendiri yang beliau penemu Stephen, dengan menggabungkan fungsi-fungsi itu antara teori kepribadian, kemudian juga istilahnya fungsi otak, maka disatukan, dan memang beliau juga mempelajari lebih lanjut yang tentang insting itu. Jadi memang Stephen ada 5 kepribadian dan sekaligus jadi karakter, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting, seperti itu. Nah, dari Stephen personality, next, dari dasar teori Stephen itu, karena ternyata memang dari otak, lapisan otak itu di neokortex ada yang namanya lapisan otak. Kita tahu bahwasannya itu sebagai dasar bahwa drive atau kemudi itu menjadi supir atau dari istilahnya supirnya mesin kecerdasan atau Stephen-nya. Maka memang ada dijadikan sebagai pribadian. Bahwasanya di situ akan ada 9, karena yang satu insting, kita tahu bahwa kalau dalam anatomi otak dia ada di otak tengah atau yang langsung menyambung dengan sum tulang belakang kita. Sedangkan untuk yang limbik dan neokortex, karena memang itu ada dalam otak kita dan itu mempunyai lapisan otak, maka memang mempunyai drive tersendiri yang disebut sebagai introvert dan extrovert. Jadi memang ada 9 personality. Nah, kepribadian genetik didefinisikan sebagai tipe kepribadian yang dipengaruhi oleh dorongan kecerdasan atau dirangsang oleh lapisan otak. Ini memang yang kita tulis di artikel. Next. Nah, kemudian mengapa jenis kecerdasan dan jenis kepribadian itu genetik? Jawabannya adalah kita tahu bahwa 20% genetik plus pengaruh 80% lingkungan itu akan membentuk kita manusia seutuhnya atau fenotip, karena memang manusia tidak bisa lepas dari lingkungan. Jadi tetap istilahnya hukum law of tal view atau jenis 20% itu tetap menjadi pengaruh penting bagi perkembangan manusia, seperti itu. Nah, genetik berarti pasti tidak berubah, stabil, berulang pola yang sama, dan mengundang manusia secara sadar atau tidak untuk kembali ke pola atau karakteristik dasar mereka sepanjang hidup mereka dari lahir sampai kemudian mati. Genetika tidak dapat diubah karena berasal dari DNA. Nah, memang kalau kita istilahnya hipotesanya Pak Farid bahwasanya kalau kita berhubungan dengan genetika pasti akan sambungnya dengan DNA. Maka memang menurut hipotesanya beliau bahwasanya sensing itu dominannya pada nukleobase DNA yang bernama adenin. Kalau guanin itu orang thinking, timin itu intuiting, situs itu feeling, dan urasil itu orang insting. Ini yang berdasarkan DNA. Ini juga kami tulis di artikel. Nah, kemudian perbedaan antara perilaku, kepribadian, karakter, dan sifat. Beda sekali kalau kita berbicara tentang keempat-empat ini, karena memang pembentukannya berbeda. Kalau kita berbicara tentang masalah perilaku adalah manusia yang belum jadi ciri, artinya memang hanya sebatas sikap sementara. Kemudian kalau kepribadian itu kecenderungan manusia yang telah menjadi ciri, artinya memang
sudah menjadi hal-hal yang bisa jadi itu melekat dan menjadi kebiasaan. Nah, kalau karakter sifat yang terjadi berulang kali karena sudah menjadi kebiasaan atau telah menjadi mielin, bisa jadi yang memang bukan untuk kepribadian tapi bisa jadi karakter, karena memang sifat-sifat yang berulang kali terjadi atau istilahnya yang memang sering dibiasakan itu akan menjadi karakter kita. Itu kalau terus-terusan dilakukan. Sedangkan sifat itu adalah sifat-sifat yang melekat pada seseorang dan jauh ke tingkat genetik. Tetapi karakter ini mungkin adalah hasil penggemblengan masif yang melebihi mielin karena ada nilai tambahan seperti adanya kekuatan, keselarasan fanatisme, atau sinergi dari ketulusan dan kebiasaan. Nah, kemudian kesimpulan dari artikel yang kami tulis itu menawarkan teori kepribadian bisa menawarkan teori besar kepribadian, sementara pada saat yang sama merevisi teori fungsi dasar yang telah berlangsung cukup lama. Jadi kita menawarkan adanya Stephen sebagai teori kepribadian yang baru pada saat ini, dan kita merevisi teori dari Carl Gustav Jung yang 4 fungsi dasar, Ned Hermans maupun yang Paul MacLean, seperti itu. Nah, perkembangan studi ilmu saraf dan biopsikologi dapat membantu menjawab alasan seseorang untuk berpikir, bertindak, dan memilih. Itu kalau memang kita mempelajari lebih lanjut tentang ilmu saraf dan biopsikologi. Nah, teori ini memang perlu dilakukan studi ilmiah berkelanjutan, dan selanjutnya dapat mengembangkan teori metering. Metering itu artinya teori yang memang berdasarkan fenomena dan ada disiplin ilmunya, dan teori terapan di masa depan. Jadi memang harapannya dengan jurnal Stephen ini yang menjadi perdana yang pertama kali masuk di Scopus, dan ini menjadi awal artikel Stephen atau sebagai dasar Stephen menjadi ilmu ya, bukan hanya sebatas konsep, tapi juga sudah menjadi ilmu karena memang sudah melalui proses ilmiah, bahasanya seperti itu. Meskipun memang ini baru dalam hal istilahnya pengujian atau menguji kembali. Kalau memang kita ngomong masalah penelitian kan banyak banget metode, termasuk tadi yang sudah kita sampaikan, metode yang kita lakukan adalah metode disiplin, seperti itu. Nah, saya mengutip dari buku biopsikologi bahwa langkah pertama dalam menilai validitas klaim ilmiah apapun adalah menentukan apakah klaim dan penelitian yang mendasarnya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang memiliki reputasi baik. Alhamdulillah, memang ini rezeki Stephen, bahwasanya tahun ini Stephen bisa masuk ke jurnal Scopus yang memang itu sudah terakreditasi, seperti itu. Karena nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses sendiri ke Scopus. Memang sengaja ini nanti saya nggak kasih file mentahnya, karena nanti akan saya kasih link untuk bisa langsung membuktikan makam yang ada di Scopus, dan untuk bisa meningkatkan rank jurnal, seperti itu. Nah, ini adalah yang sudah saya sampaikan tadi, itu berkaitan dengan artikelnya atau isinya. Kemudian mekanisme yang kami lakukan untuk bisa masuk ke Scopus seperti apa. Jadi ceritanya dulu itu adalah kami mengikuti program ICES atau International Conference on Educational Studies di Malaysia, itu bulan Oktober 2019. Nah, itu disponsori atau dilaksanakan oleh ISEI, School of Education, FSH, dan UTM, Universitas Malaysia ya, itu teknologi Malaysia. Kebetulan memang ada beberapa universitas juga dari Indonesia yang mengikuti acara itu. Nah, awal kami submit tentang abstrak artikel dan PowerPoint yang tentang jurnal itu bulan September 2019. Kemudian Oktober saya presentasikan di acara ICES itu di Hotel Doubletree Hilton Malaysia selama 2 hari. Nah, kemudian setelah itu, karena memang di situ kan kita mempresentasikan juga ingin mempertahankan apakah memang jurnal ini layak untuk dipublikasikan atau tidak. Baru selama proses mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari itu proses review jurnal, dan alhamdulillah kita dapat feedback, kita dapat
penilaian secara langsung dari pihak panitia untuk merevisi dan istilahnya menguji plagiasi. Artinya memang kalau sudah masuk ke Scopus kan berarti memang tidak ada yang istilahnya yang sama lah, benar-benar ini orisinil gitu intinya. Memang tentu juga dibantu banget sama timnya Pak Yayan sama Pak Wahyudi. Alhamdulillah beliau yang memang membantu kami untuk bisa menerbitkan jurnal ini, istilahnya membantu secara teknis gitu ya, sama teman-teman dari UNJ untuk menguji plagiasi, kemudian proses editing secara teknis maupun style dari jurnal, karena memang ternyata untuk menulis jurnal itu harus dibatasi penulisan dan sebagainya. Jadi kita menyesuaikan dengan arahan para reviewer begitu. Baru alhamdulillah bulan Maret kemarin bisa terpublikasikan di Scopus gitu. Nah, info menariknya jurnal Agrarian Theory Stephen ini alhamdulillah bisa terbit di International Journal of Psychosocial Rehabilitation volume 24, itu masuk ke Q4. Nah, maka harapan kami di pusat, mohon bantuannya kepada teman-teman pegiat Stephen maupun teman-teman lainnya yang ingin menjadikan dasar ini sebagai dasar kalau ingin meneliti lebih lanjut, karena memang kita butuh banget memperbanyak penelitian tentang Stephen. Nah, ini linknya sudah ada, nanti akan saya share juga di grup untuk bisa langsung mengakses jurnalnya di Scopus, agar nanti juga kalau sering dikunjungi itu akan bisa menaikkan ranknya di Simago, biar nanti paling nggak bisa naik ke ya minimal Q4 lah, Q3 gitu. Jadi benar-benar bisa banyak yang mencari begitu. Nah, ini juga khusus bagi teman-teman pegiat Stephen yang mau membantu kami memperbanyak kepenulisan jurnal atau penelitian tentang Stephen dan bisa masuk ke jurnal yang terindeks Scopus maupun terakreditasi di Sinta 1 dan 2. Insya Allah nanti akan dapat reward dari Stephen Pusat begitu. Nanti mohon untuk konfirmasi juga ke kami begitu. Nah, jadi di sini saya mewakili pusat sekaligus juga mewakili dari kepenulisan jurnal alhamdulillah yang sudah terbit di Scopus.